Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran dengan NIM 102200003 dari kelas Sistem Komputer 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode waterfall. Lanjut saja, kita masuk ke slide berikutnya. Pengantar metode waterfall. Apa itu metode waterfall? Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bekerja secara sekuensial, mirip dengan air terjun yang mengalir dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kemudian kedua, metode ini mengharuskan setiap tahap pengembangan diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga, biasanya digunakan dalam proyek-proyek yang membutuhkan struktur dan dokumentasi yang jelas. Kemudian kita masuk ke sejarah metode waterfall. Sejarah singkat metode waterfall. Yang pertama, metode ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Winston W. Roche pada tahun 1970-an. Kemudian waterfall ini menjadi salah satu model SDLC atau Software Development Life Cycle yang paling awal dan masih digunakan hingga saat ini. Awalnya, Royce memperkenalkan konsep ini untuk mengatasi kompleksitas proyek yang besar. Kemudian kita masuk ke slide tahapan. Jadi di tahapan ini, tahapan metode waterfall ini ada 5. Yang pertama ada 1. Kebutuhan sistem. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan. Kemudian semua kebutuhan dicatat dalam dokumen spesifikasi kebutuhan yang rinci. Kemudian nomor 2, desain sistem dan perangkat lunak. Di tahap desain sistem perangkat lunak ini, desain arsitektur di sistem secara keseluruhan dibuat. Kemudian desain rinci dari setiap komponen perangkat lunak juga disusun. Alat bantu seperti diagram DFD dan RD sering digunakan. Kemudian kita masuk ke implementasi dan coding. Pada tahap ini, pengodean dilakukan berdasarkan desain yang sudah disiapkan. Penggunaan bahasa pemrograman yang sesuai untuk membangun perangkat lunak. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengujian. Di tahap pengujian ini mencakup beberapa jenis pengujian seperti unit test, integration test, system test, dan acceptance test. Tujuan utama adalah memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Udah masuk ke tahap selanjutnya, maintenance atau pemeliharaan. Di tahap ini, perangkat lunak diluncurkan ke lingkungan atau ke pasar. Di tahap ini juga mencakup pemeliharaan berkelanjutan untuk memperbaiki bug dan melakukan peningkatan. Apa saja sih kelebihan metode waterfall? Kelebihan metode waterfall yang pertama yaitu struktur yang jelas. Jadi setiap tahap memiliki batasan yang jelas dan urutan yang logis, membuat manajemen proyek menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua ada dokumentasi lengkap. Dokumentasi rinci pada setiap tahap membantu dalam memahami dan mengelola proyek. Kemudian yang ketiga, manajemen yang mudah. Jadi tahapan manajemen mudah ini membuat tahapan yang terstruktur sehingga pengelolaan proyek lebih sederhana dan memudahkan pengawasan. Kemudian kejelasan dalam pengendalian. Kejelasan dalam pengendalian ini memudahkan dalam pengendalian kualitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi proyek. Setelah ada kelebihan, kita masuk ke kekurangan metode ini. Jadi kekurangan metode waterfall ada beberapa, seperti nomor 1, kurang fleksibel. Jadi metode waterfall ini sulit untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan setelah tahap awal selesai. Kemudian kedua, tidak cocok untuk proyek dinamis. Jadi metode waterfall ini tidak ideal untuk proyek yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi.
Kemudian ketiga, ada resiko keterlambatan. Misalnya jika ada masalah pada satu tahap, jadi semua proyek yang dibuat bisa tertunda. Kemudian yang keempat, ada uji kualitas di akhir. Pengujian yang dilakukan pada tahap akhir ini membuat bila kesalahan baru ditemukan di akhir siklus pengembangan, jadi akan sulit untuk memperbaikinya. Kemudian kita coba bandingkan dengan metode lain. Di sini ada dua metode, ada metode waterfall dan metode agile. Di waterfall itu linear dan sekuensial, kemudian fokus pada perencanaan dokumentasi awal, dan yang ketiga tahapan yang harus diselesaikan satu persatu. Sedangkan agile itu dia interaktif dan incremental, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Pengembangan dan pengujian dilakukan secara bersamaan dalam iterasi pendek. Apa-apa saja nih contoh penerapan waterfall. Jadi contoh penerapan metode waterfall ini bisa di proyek perangkat lunak pemerintahan. Di proyek sistem informasi yang memerlukan dokumentasi rinci dan persetujuan dari banyak pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian pengembangan yang melibatkan banyak regulasi dan syarat. Yang kedua, bisa untuk pengalaman pembelajaran. Keuntungannya, pengelolaannya lebih mudah dan terstruktur. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu adaptasi terhadap perubahan kebutuhan yang lambat. Nah, kita masuk ke penggunaan waterfall. Jadi, kapan metode waterfall ini cocok? Yang pertama, proyek dengan kebutuhan jelas. Jadi, jika ada proyek yang memiliki kebutuhan dan spesifikasi yang jelas, yang biasanya tidak mungkin berubah selama pengembangan, itu bisa memakai metode ini. Kemudian kedua, proyek yang memerlukan dokumentasi ketat. Proyek yang memerlukan dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk setiap tahapnya bisa juga memakai metode ini. Kemudian yang ketiga, resiko dan ketidakpastian minimal. Proyek dengan risiko rendah dan ketidakpastian minimal terkait perubahan kebutuhan yang akan datang atau yang sedang dikerjakan. Jadi kita masuk ke slide terakhir. Jadi kesimpulannya, metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak dengan struktur yang jelas dan terdefinisi. Metode ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan dokumentasi yang ketat. Kemudian yang ketiga, meskipun memiliki kelemahan dalam fleksibilitas, waterfall masih relevan untuk proyek tertentu yang memerlukan pengelolaan terstruktur. Segitu saja dari saya, Khalil Gibran. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata tidak diinginkan. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.